Oke, untuk semester ini kita sering ketemu ya, Sofyan, Priska, Maria. Kalian mungkin sudah semester atas ya, sudah tingkat lanjut, sedikit lagi mungkin seminar atau mungkin ada yang sudah seminar. Jadi kita langsung saja untuk kegiatan yang dilakukan mata kuliah SIM di Ibu ini setelah UTS sampai UAS adalah project ya. Sudah komunikasi juga dengan Ibu Lia, mungkin sudah diinformasikan. Jadi nanti kita akan turun lapangan selama kurang lebih 3 sampai 4 minggu. Nanti sisanya 3 minggu itu untuk presentasi hasil dari observasi dan UAS gitu ya. Nanti kita lihat apakah dalam waktu 2 sampai 3 minggu selesai presentasi, baru nanti yang di minggu ke-16 terakhir kita ujian akhir semester begitu. Nah, kita lihat dulu di sini ada materi ya, materi terkait dengan sistem informasi manajemen yang kalian pelajari 1 semester. Mungkin sebelum UTS ada konsep dasar, lalu bagaimana pengembangan ya, basis datanya seperti apa, dan yang belum kemungkinan setelah UTS itu adalah akuntansi mungkin ya, atau sudah disinggung sedikit di sebelum UTS. Nah, yang Ibu kasih warna merah di sini yang highlight merah nih, seperti sistem informasi keuangan, akuntansi, SDM, manufaktur pemasaran eksekutif, dan pengambilan keputusan. Ini adalah bahan yang akan kalian jadikan observasi di lapangan nanti. Tuh. Jadi mungkin sudah diberikan sedikit informasi dengan Ibu Lia, apa saja nanti yang harus dilakukan teman-teman ketika melakukan observasi. Kita melihat dunia usaha yang ada di Kota Kupang ini menggunakan sistem informasi apa, tuh ya, mereka pakai apa, dan siapa yang mengendalikan, yang memanage, lalu siapa developernya, providernya, lalu seperti apa gitu ya. Jadi nanti permainannya ini kita pakai 5W1H ya. Kalau ingin menanyakan salah satu topik yang ada di objek penelitian atau di objek observasi, itu mainkan saja 5W1H. Ini seperti kualitatif deskriptif. Nanti jadinya seperti itu. Hasil reportnya itu ada dua ya. Nanti PPT dan juga paper. Paper itu makalah, teman-teman. Nanti yang dikumpulkan untuk UAS itu makalahnya. PPT-nya kita presentasikan di kelas seperti ini. Nanti jam 7 lebih sedikit kita presentasi. Satu pertemuan ini bisa tiga kelompok sekaligus. Ya, paling 7 menit saja cukup ya. Apa yang dilihat di perusahaan mana, lalu menggunakan apa, fungsinya apa, lalu eh, apa kelebihannya dan sebagainya. Oke, ini kurang satu ya, how. Ya, di mana mereka ini menggunakan di bagian keuangan atau bagian HRD misalnya. Mereka ini beli di mana, providernya dari mana, itu bisa ditanyakan. Lalu, mengapa mereka menggunakan provider atau aplikasi tersebut? Biasanya nih pihak ketiga ya, mereka bayar untuk membeli sebuah software yang dirancang oleh pihak ketiga gitu ya, oleh vendor gitu. Lalu how itu bagaimana cara bekerjanya. Ya, paham ya? Tadi teman-teman ini memilih salah satu badan usaha yang ada di Kota Kupang, lalu melihat ada sistem informasi apa yang mereka pakai gitu ya. Bu, apakah harus satu-satu, Bu? Akuntansinya seperti apa, SDM-nya seperti apa, manufakturnya seperti apa. Nah, itu tergantung dunia usahanya. Misalnya kalau Anda mau melihat yang di Alfamart, mereka pakai apa? Oh, ada dua. Yang pertama pakai sistem informasi keuangan dan juga bagian SDM misalnya, dan juga gudang gitu ya, bagian database manajemen misalnya. Berarti ada tiga. Nanti baru Anda catat, lalu Anda interview salah satu narasumbernya. Jadi ini seperti kualitatif deskriptif ya. Seperti itu kira-kira observasinya. Jadi kalian latihan mini research untuk di kelas ini. Dan waktunya memang singkat sekitar 3 minggu sampai 4 minggu. Kalau ini sudah di minggu ke 9, berarti 9 ke 10 sudah proses untuk administrasi izin observasi dan memilih objeknya, objeknya atau perusahaannya. Nah, objeknya di mana? Mungkin Bu Lia juga sudah membagi atau teman-teman mau ganti juga boleh.
yang sudah pernah dilakukan kakak tingkat kalian itu ada beberapa tempat yang pernah ya diobservasi, misalnya perbankan. Tapi perbankan di sini yang paling gampang itu adalah BPR ya, Badan ini ya Usaha Perkreditan Rakyat atau koperasi gitu juga bisa, Bank TLM. Tadi yang lokal punya. Kembali lagi ke izin dari badan usaha, apakah mereka mengizinkan untuk diobservasi atau tidak. Kalau misal tidak diizinkan, berarti ya tidak usah ke sana karena tidak bisa di interview narasumbernya. Ya, rata-rata seperti itu yang sudah dilakukan. Kalau retail, retail ini seperti Alfamart, Indomaret, terus ada kakak tingkat pernah ke Hyperstore, pernah juga ke mana? eh Hypermart, lalu ada Rukun Jaya gitu ya. Lalu ada juga Topmart atau Supertop. Nah, itu retail ya yang berjualan barang-barang seperti barang-barang bahan pokok gitu ya. Ma. Oke, lanjut nanti ada hospitality itu pilihan juga, pilihan badan usaha ya, pilihan badan usaha itu bisa di perhotelan atau homestay bebas, tapi belum pernah ada sih kakak tingkat Anda. Dan berikutnya yang terakhir itu jasa, misalnya seperti JNE, JNT gitu ya, jasa pengiriman, jasa konsultasi, les bahasa Inggris gitu ya, atau tempat fitness gitu diperbolehkan. Tetapi ada syaratnya ya teman-teman memilih badan usaha yang mau diobservasi. Yang pertama itu minimal dia punya badan hukum ya, sudah CV itu minimal atau PT ya, dan sudah bergerak 5 tahun, sudah berdiri 5 tahun, sudah berjalan 5 tahun minimal. Kenapa syaratnya seperti itu? Tidak boleh kafe yang di pinggir jalan yang baru jadi misalnya. Baru 3 tahun ya tidak bisa ya. Karena di situ nanti mungkin kurang kompleks materi yang kalian pelajari. Semakin dia lama operasinya, itu banyak sekali yang digali, yang dipelajari, yang didapatkan, dan mereka jawabannya lebih kaya. Gitu ya, karena sudah berpengalaman dengan sistem informasi, ada kendalanya yang sudah di hadapi, lalu sudah ada solusinya. Jadi sudah kaya lah, sudah pengalaman mereka bergerak di bidang itu dan berkaitan dengan sistem informasi itu sudah banyak. Jadi bisa digali informasinya itu asik gitu. Kalau di bawah 5 tahun nanti sulit kalian ya. Mereka mungkin nggak pengalaman, data yang didapatkan juga sedikit, bahkan nggak ada gitu ya. Bahkan nggak ada sistem informasi yang dipakai karena nggak kompleks ya usaha mereka belum berjalan 5 tahun lebih. Ya, paham ya. Jadi itu syarat untuk research sebenarnya ya. Objek research itu minimal 5 tahun sudah pernah beroperasi dan pastikan mereka mau diobservasi ya. Jadi scanning dulu. Misalnya kelompok satu saya mau di Alfamart, Alfamart cabang mana bebas. Atau mau di kantornya Alfamart PT apa gitu. Misal Indomarko yang ada di Kupang yang membawahi semua Indomart. Atau mana yang penting dia mau diobservasi, mau diajak kerjasama untuk pembelajaran sistem informasi dan juga ini ya bisa eh, apa teman-teman juga bersedia ke sana. Jadi harus izin dulu, izin scanning dulu. Jadi minggu ini sampai minggu ke-10 teman-teman nanti melakukan scanning untuk izin, perizinan ya. Ini dia timeline projectnya mau diperhatikan teman-teman yang baru bergabung mungkin atau yang lainnya yang sudah bergabung diperhatikan lagi ya. Ini timelinenya. Timeline ini adalah proses kalian melakukan project ya. Nanti kalau di kantor atau di pekerjaan kalian setelah lulus itu kebanyakan kita tuh kerja tuh project teman-teman, praktek ya. Nah, di sini nih ada target dan sebagainya dan ada cara mainnya. Yang pertama, minggu depan atau dari minggu ini, minggu 9 sampai minggu ke-10, ya week ke-10 sampai tanggal 23 minggu depan itu kalian melakukan permit processing atau izin-izin ya, termasuk surat dari prodi. Biasanya surat pengantarnya itu tidak lama, kurang lebih ya 3 hari, 1 hari sampai 3 hari. Asalkan teman-teman benar-benar untuk urus gitu. Kalau misal nanti kadang Ibu Desi kan banyak urusan juga dan yang didahulukan juga yang mau sidang, mau skripsi ya. Kalian juga harus konsisten untuk benar-benar nunggu Ibu itu ya, nunggu Ibu Desi untuk menyelesaikan suratnya, surat izin observasi dan memang tidak lama ya.
Dan katanya memang sudah pakai aplikasi ya, kalau mau izin observasi. Betul atau tidak, nanti coba dicek kembali. Biasanya gitu, pakai aplikasi izin observasi, nanti keluar izinnya. Tapi sebelum meminta izin dari surat pengantar dari kampus, pastikan perusahaan yang mau kalian observasi itu sudah oke gitu loh. Jadi main-main perusahaan itu dulu, ketemu HRD-nya, ketemu bagian administrasinya, minta izin secara personal, apa namanya, lisan dulu. Ibu perkenalkan saya mahasiswa dari Undana FEB, semester sekian. Saya ketua kelompoknya, mewakili nama saya ini. Perkenalan diri dulu ya, harus ada etikanya seperti itu. Lalu menyatakan maksud dan tujuan. Ibu, saya mohon dibantu. Jadi kata pengantarnya gitu. Ibu atau Bapak, manajer, saya mohon dibantu. Kami mohon dibantu untuk melakukan pembelajaran tentang sistem informasi manajemen di perusahaan Bapak atau Ibu. Nanti skemanya kami ingin melakukan interview tentang sistem informasi atau software atau aplikasi yang digunakan di perusahaan Bapak atau Ibu gitu ya. Seberkenannya Bapak atau Ibu untuk memberikan informasi biasa ditanya mau tanya tentang apa sistem informasinya gitu ya. Misalnya Anda langsung bilang tentang apa saja yang digunakan. Misalnya ada yang tentang sistem keuangan, kami juga ingin tahu seperti apa secara umum saja Ibu, tidak misalnya harus sampai ke rahasia-rahasia mereka datanya ya. Secara umum saja pakai apa, lalu bagaimana dan tujuannya apa. 5W1H itu ya. Kalian buat pertanyaan dulu, kalian buat daftar pertanyaan. Nanti di minggu ke-10 ya, setiap progress project ini nanti ada report atau ada apa namanya? Laporan mingguan ya, ada laporan mingguan di mana menggunakan Google Form. Saya lupa apakah kelasnya Sofyan ini sudah pernah ini project belum ya. Kakak tingkat sih kayaknya. Jadi tiap minggu nanti Ibu pantau melalui Google Form ya. Google Form ini sudah diisi sebelum kita ada kelas gitu ya. Misalnya kita isi di hari Rabu itu maksimal untuk pengisian supaya besok paginya atau malamnya Ibu cek ada kendala apa. Misal kita butuh online cepat-cepat untuk follow up membantu teman-teman gitu ya. Nanti tiap minggu seperti itu. Jadi kita report report weekly progresnya lewat Google Form yang sudah harus teman-teman isi seperti apa progresnya dan ada kendala apa dan bagaimana kita bahas di situ. Itu ya. Jadi untuk izin untuk minggu ini sama minggu depan dan pastikan turun dulu untuk scanning perusahaannya. Mohon dibantu Bapak dan Ibu, kami sedang melakukan observasi atau pembelajaran terkait sistem informasi manajemen. Jadi ada sistem keuangan. Jadi kalian juga harus paham tentang materi ya, tentang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada sumber daya manusia, ada manufaktur dan lain sebagainya, begitu ya. Oke, silakan yang mau ditanyakan terkait ini. Aman ya, masih aman ya. Oke, selanjutnya nanti di minggu kedua, ini maksudnya di tahap kedua itu ada di week 11, 12, 13, 13 ya. Di minggu ke-13 ini kalian sudah observasi atau sudah tanya jawab. Oke, maaf, jeda sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan kembali, teman-teman. Ya, untuk hasilnya seperti apa gitu ya. Untuk hasil yang teman-teman nanti harus submit, yaitu PowerPoint dan juga paper atau makalah ya. Makalah. Jadi nanti makalah masih sama seperti yang pernah teman-teman kerjakan. Jadi di makalah itu ada yang disebut dengan cover, lalu nanti ada kata pengantar, halaman daftar isi, sampai ke pengantar ya, pendahuluan. Ya, jangan lupa pendahuluan. Lalu ada landasan teori, lalu juga ada pertanyaannya yang teman-teman ajukan ya. Pertanyaannya 5W1H itu apa yang digunakan, lalu dari mana asal providernya, vendornya, lalu siapa saja yang menggunakan, bagaimana cara kerjanya, di mana dan kapan dibeli dan digunakan, sampai kapan, misalnya seperti itu. Lalu mengapa menggunakan itu dan prosesnya seperti apa dan tujuannya apa. Dan juga mungkin ada pertanyaan terkait dengan kendala yang pernah dihadapi, lalu hambatan-hambatan dan juga mungkin solusi mengatasi hambatan atas tantangan yang pernah dihadapi ya menggunakan sistem informasi tersebut. Nah, kalau sudah seperti itu, ini enak teman-teman karena sudah tahu oh gambaran umumnya sistem informasi seperti ini misal di dunia usaha, dan untuk perbankan itu berbeda dengan retail, berbeda dengan jasa, berbeda juga dengan untuk yang ekspedisi itu macam-macam. Nanti kita bisa melihat keragaman sistem informasi yang pernah ada dan khususnya di kota Kupang itu sendiri. Oke, untuk slide presentasinya tidak boleh lebih dari 7 slide ya, karena 7 slide ini sudah inti, tidak termasuk cover dan juga ucapan terima kasih. Tidak perlu ada proses tanya jawab ya, tidak perlu ada diskusi tanya jawab. Nanti yang bertanya ibu saja dan kelompok yang presentasi yang wajib menjawab gitu. Jadi tidak perlu ada tanya jawab di kelompok lain dengan kelompok lain. Jadi langsung melaporkan hasil di lapangan ya, selama kurang lebih nanti 7 menit ya, 7-8 menit saja untuk presentasi atau maksimal 10 menit. Nanti Ibu beri masukan dan juga nanti dilanjutnya kelompok berikutnya. Karena kan nanti hasil presentasi itu kita cuma punya waktu kurang lebih 2 sampai 3 minggu gitu ya. Nah, nanti di sini dibagi menjadi 10 kelompok ya. Mohon diperhatikan, kita akan bagi kelas ini untuk proyek observasi di lapangan melihat praktek penggunaan SIM di dunia usaha di Kota Kupang. Itu dibagi kelas ini menjadi 10 kelompok. Nah, isinya karena saya sudah cek ada sekitar 50 anak ya. Nanti Ibu kembali cek untuk si adik Nona. Ini karena kemungkinan sudah hampir semua yang hadir, kita bagi menjadi 10 kelompok ya. 10 kelompok kurang lebih nanti isinya 5 anak, 6 anak atau 4 anak mungkin. Nanti kita lihat ya ada 10 kelompok. Nah, pastikan nanti setiap kelompok tidak boleh sama tempatnya. Jadi mohon saling berkoordinasi satu kelas mungkin membuat grup besar dahulu atau di list dahulu siapa dan di mana kelompok satu di mana nanti dilaporkan di grup saja ya. Jadi kalian cepat-cepat turun ke lapangan untuk scanning izin observasi. Misal sudah deal dengan badan usaha, langsung dilaporkan ke grup kelas. Misal kelompok satu dealnya di mana, ya sudah tidak bisa dipakai lagi ya untuk kelompok yang lain. Jadi teman-teman harus berusaha mencari yang lain supaya kelas ini punya beragaman objek supaya kita kaya, kita tahu informasi lainnya di usaha apa saja di Kota Kupang yang menggunakan sistem informasi. Ya, banyak ya teman-teman karena tidak hanya satu jenis usaha ya, macam-macam, banyak sekali. Oke. Selanjutnya nanti untuk kelompok itu bagaimana Ibu untuk urutannya eh, anggota ya. Kita anggota mohon dibantu Sofyan dibagi untuk anggota menggunakan ini saja apa presensi ya, urut presensi supaya Ibu nanti ngeceknya gampang, supaya Ibu bisa langsung lihat dari absensi ya, dari absensi saja.
1 sampai 5 misalnya itu kelompok satu ya, 6 dan sekian kelompok dua. Jadi dibagi menurut ini aja presensi ya, dari kelompok satu itu diurutkan dari nomor satu, presensi nomor satu. Nanti tolong dibantu Sofyan untuk screenshot anggota per kelompoknya dibagi dari 10 menjadi 10 kelompok itu berapa-berapa anak gitu ya. Ada 5, ada 6, mungkin yang terakhir sisa 5 atau berapa. Itu ya, sisa 5 atau sisa 4. Begitu, Sofyan bisa bantu Ibu untuk bagi kelompok ya. Baik, Ibu. Oke, thank you. Supaya mempercepat dan mempermudah kita semua untuk penilaian dan supaya ada keberagaman juga, supaya tidak kelompok yang sama. Kalau misalnya di kelas lain sudah presentasi, kalau dibagi sendiri nanti kelompoknya timnya itu aja. Nah, jadi karena mungkin ini dengan sistem yang berbeda, mungkin agak beda kelompok ya. Oke, lalu dalam PPT apa saja slide yang harus ditampilkan? Slide pertama sama dengan paper ya, ada kata pengantar, lalu singkat saja, tidak usah ada kata pengantar. Cover ya, ada anggota, lalu di situ kedua ada ini apa namanya? Pendahuluan ya, ada pendahuluan. Lalu slide berikutnya ada landasan teori. Ingat ya, harus ada teori ya, ada grand teori, ada landasan teori ya, misalnya tentang SDM, sistem informasi SDM itu teorinya siapa, menggunakan teorinya siapa, lalu faktor yang mempengaruhi apa, SIM yang baik menurut ahli itu bagaimana. Jadi kalian harus temukan teori dulu supaya bisa presentasi gitu loh, harus supaya bisa tanya jawab di interview dan juga bisa presentasi. Ya, harus ada teorinya terlebih dahulu. Lalu berikutnya ada pembahasan dan hasil. Nah, pembahasannya itu hasil dan pembahasan ya. Hasilnya apa? Jawabannya mereka, lalu bagaimana kesimpulan-kesimpulannya. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, untuk kegiatannya dibagi menjadi 10 kelompok, satu kelas. Minta tolong Sofyan untuk membagi anggotanya menurut absen, urut absen saja, presensi. Lalu jangan lupa nanti ketika apa namanya, interview, untuk mendokumentasikan ya seperti apa tampilan tampilan sistem informasi yang mereka punya, bisa screenshot atau bisa minta izin untuk foto gitu ya, tampilannya ada di komputernya, atau hanya memberikan informasi namanya lalu Anda searching misalnya, oh seperti ini kah gitu ya, nanti kalian ambil di websitenya. Jadi jangan lupa untuk dokumentasi sistem informasinya seperti apa, namanya apa, tampilannya seperti apa ya, bagaimana cara kerjanya secara umum saja. Dan jangan lupa tanya ketika mereka ini minta tolong vendor untuk menginstal atau pakai ya, dibuatkan itu biayanya berapa. Biasanya untuk sistem informasi itu mahal, teman-teman, bisa ratusan juta, puluhan juta, belasan juta, jutaan lah mahal dia ya. Semakin dia perusahaan besar internasional itu biasanya sampai 1 miliar ya, seperti SAP, seperti Dukcapil juga punya ya, pemerintah daerah juga punya. Tetapi kan kita basisnya di bisnis ya, di profit oriented. Jadi teman-teman harus PT atau CV. Jadi pemerintahan juga punya sistem informasi. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah fix? Kalau sudah fix kita mungkin bisa presensi panggil ya. Setelah itu mungkin kita akan tutup kelasnya karena hanya pengantar saja. Sisanya minggu depan Ibu pantau progres yang sudah dilakukan terkait dengan perizinan dan juga tanya jawab apa nama, pertanyaan ya. Pertanyaan 5W1H-nya itu apa? Nanti Ibu akan buatkan Google Form-nya, teman-teman masukkan di situ supaya Rabu minggu depan sudah kumpul semua. Hari Kamis pagi seperti ini Ibu cek, Ibu berikan masukan supaya teman-teman di minggu ke-11 itu turun lapangan. Betul-betul untuk turun ke lapangan ya. Tapi jangan lupa didata dulu perusahaannya mana saja yang setiap kelompok sudah dapat izinnya dan sedang berproses supaya tidak sama atau tidak kembar gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Atau sudah clear? Sofyan sudah clear, teman-teman sudah clear? Ibu, Sudah. apakah pembagian kelompoknya tidak bisa diacak saja, Ibu? Soalnya takutnya nanti banyak yang keberatan kalau misalnya sesuai ini.
Keberatannya karena apa ya kira-kira? Kendaraannya mungkin Ibu. Karena Oh ada iya ya. yang, Ada yang punya, ada yang tidak. iya Ibu, Oke, oke deh. Kalau misalnya terkait dengan transportasi, boleh diajak saja. Tidak apa-apa. Kalau misalnya selain transportasi, tidak diizinkan ya. Karena mungkin ada yang dari daerah, ada yang kos gitu kan. Baik, baik. Oke, boleh deh, Sofyan. Tolong dikondisikan ya, dibantu ya. baik Ibu. Oke, oke. Kalau tidak ada, teman-teman sudah bergabung semua. Aduh, terlalu lama kepanggil ya. Ibu screenshot saja ya. Baik, Oke, silakan untuk open ini kameranya. Ibu mau screenshot supaya teman-teman nanti bisa terpantau siapa yang hadir, siapa yang belum bergabung ya. Tunggu pinnya Ibu ini dulu. Bu hilangkan, remove pinnya. Tunggu kita screenshot dulu ya. Oke, silakan open kameranya. Satu, dua, tiga. Yang pertama, lalu yang kedua, satu, dua, tiga. Oke, sudah 44, 43 ya. Muridnya berapa ya satu kelas ini, Sofyan? 40 berapa? 48. Oh, 48. Baik, baik. Oke, 48, tapi yang di sini yang terpantau 43. Berarti dari 8 ada 5 anak ya. Nanti biasa Ibu cek. Kalau misalnya kendala jaringan, biasa nanti mereka akan japri. Oke, itu saja teman-teman. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan di grup dan tolong dibantu Sofyan untuk pembagian kelompok dan juga list ya untuk bikin list kelompok 1 sampai 10 yaitu PT mana, CV mana. Ya, list itu akan terus bergerak sesuai dengan progres teman-teman sudah di mana gitu ya. Kemungkinan listnya akan muncul dalam waktu beberapa hari ke depan karena kan mungkin teman-teman hari ini penyesuaian kelompok, setelah itu menentukan perusahaan mana, baru menuju ke perusahaan itu. Perusahaannya sudah oke, baru mengisi listnya yang ada di grup. Baru setelah oke, masuk tidak ada bentrok di kelas, baru ke Ibu Desi gitu ya. Kurang lebih 1 minggu, pastikan minggu depan setelah bertemu dengan Ibu di minggu ke-10, itu Ibu sudah fix melihat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Tolong di draft juga pertanyaannya seperti apa secara umum saja 5W1H ya dimulai dari who, what, where, when, dan why sampai how yang seputar sistem informasi. Baik keuangan, mungkin mereka maunya di bagian sistem logistiknya atau mereka mau di bagian semua data itu diperbolehkan ya. Lebih baik lagi kalau mereka mengizinkan untuk melihat semua sistem informasi di berbagai bidang yang mereka punya. Tetapi kalau mereka hanya mengizinkan satu bidang, ya kalian pilih saja mau bidang yang mana. Nah, kalau penentuan bidangnya semisal diserahkan ke kalian, kalian diskusi dengan kelompok ya. Misalnya mau di bagian logistik atau mau diskusi dengan owner atau administrator di sana. Yang paling kompleks yang mana? Data yang paling bagus yang mana, Bapak atau Ibu? Oh, yang paling menarik di bagian kasir, keuangan, dan SDM. Ya sudah, berarti kalian minta untuk izinnya belajar sistem informasi prakteknya mereka di bidang itu, ya. Ya, silakan saja. Kalau mau semuanya itu lebih baik lagi. Berarti yang mereka pakai ada 3. Tapi rata-rata sih ada satu sistem dipakai untuk 2 bidang. Rata-rata seperti itu di bagian kasir, di bagian logistik, sama HRD. Biasanya HRD ada yang tidak. HRD itu tergantung perusahaannya. Kalau semakin besar dia punya, tapi kalau perusahaannya tidak terlalu besar atau pakai manual sih tidak pakai sistem informasi. Ya. Baik, itu saja teman-teman. Mohon maaf, Ibu agak kilat sedikit karena bertabrak-tabrakan sama susah sekali cari waktu ya. Hari Rabu juga kemarin ternyata setengah 12 tuh ada yang 2 kelas sekaligus. Itu harus dikondisikan. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti kita pantau terus dari grup untuk informasinya. Sampai jumpa lagi. Shalom. Terima kasih Selamat Ibu. pagi Ibu. Ya, Terima pagi. kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Oke. Ibu end meeting ya.